Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla illa billah amma ba'd. Para pemirsa, pendengar, penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang rasanya dapat bertemu Anda kembali pada program kesayangan kita, Live Interaktif Fatwa TV, pada segmen Fikih Ibadah bersama guru kita Ustadz Anas Burhanuddin LCMA yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan menemani Anda untuk mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang Anda ajukan serta mendengarkan nasihat dari Ustadz Anas Burhanuddin LCMA. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah telah membersamai kita di studio Fatwa TV Jember Ustadz Anas Burhanuddin LCMA. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah, Masya Semoga Allah. antum juga. Amin, amin. Dan kita Ustadz. doakan para pendengar dan pemirsa kita juga senantiasa sehat-sehat selalu. Betul Ustadz. Alhamdulillah nggak kerasa Ustadz ya, sudah mendekat Ramadan ini Ustadz. Betul. Betul. Ya. Kurang 12 hari ya Ustadz ya. Sekitar itu Iya, insya Allah. sekitar itu, insya itu Allah. dan Masya Allah ini harus gimana mempersiapkan. persiapannya? Ya betul Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi layanan telepon kami di 0821 7000 6087 atau dapat menghubungi layanan satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik para pemirsa Fatwa TV, kita sapa terlebih dahulu para radio yang tergabung di RTVC yang turut pula merilai acara kita pada sore hari ini. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Sagu FM Sumber, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasanya dalam mengawali program kita pada sore hari ini, kita akan mendengarkan nasihat pembuka dari Ustadz Anas Burhanuddin LCMA. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa terasa kita sudah menapaki paruh kedua bulan Sya'ban. Dan bulan Ramadan itu kalau kita berbicara tentang fikih ibadah, maka puasa Ramadan adalah salah satu ibadah utama yang bahkan merupakan salah satu pokok ajaran Islam. Kemudian bulan Ramadan sebagai musim ibadah adalah salah satu musim ibadah yang paling penting, yang sangat populer dan umat Islam sudah terbiasa untuk menyambutnya dan mengisinya dengan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita untuk menyiapkan diri, melakukan pemanasan sebelum datangnya bulan Ramadan. Maka masih ada beberapa hari lagi, ada lebih dari 10 hari ya, atau sekitar hampir 2 pekan bagi kita untuk menyiapkan diri, mematutkan diri, memantaskan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan Nabi Muhammad SAW memperbanyak puasa pada bulan Ramadan, pada bulan Sya'ban yang tidak boleh dilakukan pada bulan-bulan yang lain, dengan harapan agar ketika Ramadan masuk maka mesin ibadah kita sudah panas atau sudah hangat, sehingga di musim ibadah yang agung tersebut kita bisa dari awal memacu ibadah kita. Jangan sampai ketika Ramadan sudah mulai, musim ibadah sudah dibuka, ternyata kita masih kagok, ternyata kita masih belum terbiasa dengan ritme ibadah yang lebih cepat dan lebih padat pada hari-hari tersebut. Jadi kita masih punya waktu hampir 2 pekan untuk menyiapkan diri. Maka marilah kita menyambut bulan Ramadan dengan beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dosa-dosa dan maksiat kita tidak menghalangi kita dari taufik,
Kemudian yang kedua juga adalah meminta pertolongan kepada Allah agar bisa sampai ke bulan Ramadan dan diberikan taufik untuk mengisi bulan Ramadan dengan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda semua untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz dengan menghubungi line telepon kami, nomor WhatsApp kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi layanan satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami. Pertanyaan pertama kami meminta izin untuk membacakan dari Ummu Zuber di Cilacap, Jawa Tengah. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, karena wanita sholat terbaik di rumah, maka ada kasus ketika masuk waktu sholat, ibu menyuruh agar menyelesaikan kegiatan di rumah. Misalnya menyelesaikan masak terlebih dahulu daripada sholat tepat waktu. Lalu bagaimanakah yang lebih afdal Ustaz? Menuruti perkataan ibu atau menunaikan sholat tepat waktu terlebih dahulu lalu menyelesaikan kegiatan yang disuruh ibu Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz. Iya. Ya, bagi seorang wanita melakukan sholat pada awal waktu di rumahnya, hukumnya adalah sunnah. Ya, ini adalah salah satu hal yang dipesankan oleh Rasulullah SAW dan menjadi jawaban beliau ketika ditanya apa itu amalan yang paling utama. Ya, di antaranya beliau menjawab as-salatu ala waqtiha. Ya, salat pada waktunya, yakni pada awal waktunya. Dan mereka boleh untuk mengakhirkan sejenak ya salat karena waktu-waktu ini adalah waktu yang muwassa' ya, waktu yang luas, yang longgar. Tidak harus dilaksanakan pada awal waktu tapi boleh untuk diakhirkan ya. Maka ketika mengakhirkan sholat ini sebabnya adalah karena permintaan ibu ya. Ibu ingin agar kita menyelesaikan pekerjaan rumah kita dahulu baru kemudian sholat. Ya, barangkali beliau ingin segera mencicipi makanan yang kita masakkan atau yang semacamnya, maka berarti kita mengakhirkannya untuk sebuah sebab yang syar'i. Pada awalnya sudah boleh. Nah, kalau ditambahkan dengan permintaan dari ibu, maka ini menegaskan ya, bahkan bisa menjadikan perkara tersebut lebih baik dan lebih afdal daripada kalau kita mengerjakan sholat di awal waktu tapi kebutuhan ibu kita barangkali tertahan ya oleh sholat yang kita lakukan itu. Ya, maka mengerjakan sholat pada awal waktu bagi seorang wanita adalah sebuah sunnah ya, bukan sebuah kewajiban, karena memang waktunya muwassa' atau longgar ya, dan ketika dia mengakhirkan sholatnya sedikit ya, dari awal waktunya karena permintaan dan tugas dari ibu, maka itu semakin menegaskan kebolehannya dan menjadikan hal itu menjadi yang lebih afdal untuk dilakukan dahulu. Allahu a'lam ya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab Ummu Zuber di Cilacap. Ya, tentunya dengan catatan ya, memperhatikan waktu sholat yang waktunya lebih sempit seperti maghrib ya, seperti maghrib di mana sebagian ulama sampai berpendapat bahwasanya waktu maghrib itu waktunya hanya satu waktu saja. Nah, meskipun ini pendapat yang marjuh ya. Nah, sholat maghrib pun bisa diakhirkan beberapa saat juga, tidak harus di awal waktu persis ya. Tapi karena ada pendapat seperti itu kita harus lebih hati-hati ya, lebih hati-hati tentunya karena maghrib juga waktunya lebih sempit daripada waktu sholat yang lain ya. Kemudian sholat asar yang kita diperintahkan untuk menjaganya ya, hati-hati ya, kita jangan sampai mundurnya terlalu lama ya, sehingga akhirnya kelewatan atau kita kurang menghargai sholat asar sebagai as-sholatul wusta yang diperintahkan untuk benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku juga ketika ada perintah dari suami ya Ustaz ya. Betul, sama ya. Sama. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ummu Zuber di Cilacap. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz dengan menghubungi layanan interaktif kami, nomor WA kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi nomor satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya yang telah masuk
dari Ibu Maya Indri di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nenek saya sudah sepuh dan menderita asam urat sehingga tidak bisa berjalan selama berpuluh tahun. Biasanya ia ke kamar mandi untuk berwudu dengan bertumpuh pada tangan, mengesot gitu, Ustaz. Namun seiring usia dia tidak bisa banyak bolak-balik kamar mandi. Bolehkah nenek saya bertayamum saja dalam intensitas sering dikarenakan kesusahannya berjalan? Intensitas apa? Ringan. Karena keseringan tuh, Ustaz. Kalau misalnya batal atau lain sebagainya. Baik. Ya, baik. Pertama kita doakan semoga nenek Anda sehat selalu ya, dan diberikan kekuatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik pada akhir usia beliau. Dan saya mengingatkan keluarga beliau ini untuk ihtisab ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari kondisi sang nenek. Nah, ini adalah kesempatan untuk berbakti, ya, kesempatan untuk birrul walidain ya. Karena beliau yang dahulu membesarkan kita dengan penuh kesabaran, sekarang kondisinya melemah ya, dan butuh untuk dibantu, diawasi ya, dan didukung sehingga beliau bisa menjalankan ibadah beliau dengan baik. Maka hendaknya keluarga beliau sabar dengan kondisi itu dan menjadikannya sebagai pintu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan mengeluhkan kondisi itu ya, tapi tersenyumlah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah pintu surga yang sedang Allah bukakan. Maka hendaknya keluarga bisa maksimal dalam berbakti kepada beliau. Adapun tentang apakah boleh bertayamum, maka jawabannya adalah seorang muslim tidak boleh bertayamum kecuali kalau syaratnya terwujud, yaitu jika tidak ada air atau ada air tapi tidak bisa untuk menggunakannya karena alasan sakit, karena alasan tidak dibolehkan oleh dokter ya, menambah sakitnya semakin parah dan semacamnya ya. Adapun dalam kondisi yang ditanyakan, maka kita melihat masih ada solusi selain tayamum ya. Syaratnya belum terwujud karena beliau bisa berwudu, air juga ada ya. Yang bisa dijadikan solusi adalah bahwasanya wudu itu tidak harus di kamar mandi atau di toilet ya. Wudu bisa dilakukan di atas kasur saja. Nah, dan wudu itu tidak harus dengan jebar-jebur dengan air yang banyak, tapi bisa dengan air yang lebih sedikit ya, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW ya, beliau mandi wajib dengan 1 sok air dan beliau berwudu dengan 1 mud ya. 1 mud itu adalah 2 genggam ya. 2 genggam tangan orang dewasa dengan ukuran sedang ya. Nah, air ini cukup dipakai oleh Rasulullah SAW yang postur beliau lebih besar daripada rata-rata orang kita di Indonesia ya, dan air ini cukup untuk seluruh anggota wudu beliau ya. Berarti memang wudunya lebih sederhana ya, tidak harus mungkin seperti gaya sebagian kita ya, kalau berwudu airnya harus kencang ya. Tidak harus seperti itu ya, bahkan justru malah ini tidak boleh karena mubadzir air ya. Nah, kita bisa wudu dengan lebih sederhana ya, kita ambil air mungkin bahkan ya 1 gayung itu cukup ya. Nenek Anda bisa mengambil air ya, kemudian berwudu di atas kamar mandi tanpa harus membasahi kamar mandi juga ya. Tanpa harus membasahi kasur juga ya. Bisa mengambil air sedikit saja kemudian dibasuhkan ke wajah, ambil air lagi kemudian dibasuhkan ke tangan ya, dan anggota tubuh yang lain, maka itu sudah cukup ya, sehingga tidak perlu membuat beliau harus bolak-balik ke kamar mandi untuk berwudu ya. Jadi wudu lebih sederhana ya, bisa dilakukan di atas kasur saja ya. Dan tentunya keluarga bisa membantu dalam hal ini, bisa mengambilkan airnya ya. Atau kalau kita tidak selalu standby di situ, maka kita bisa mudahkan beliau mungkin dengan di pagi hari kita bantu dengan memberikan mungkin termos ya atau semacamnya, sehingga nenek bisa memakai air tersebut untuk berwudu ya.
Intinya saya tidak melihat syarat bolehnya tayamum ada dalam kondisi yang ditanyakan, ya. Maka tidak boleh bertayamum dalam kondisi seperti itu. Dan tentunya ada solusi seperti yang disebutkan tadi, ya, berwudu dengan lebih sederhana, ya. Mungkin istilah sekarang orang wudu tipis-tipis, ya, wudu tipis-tipis. Yang penting air itu mengalir di kulit. Air mengalir di kulit tidak harus banyak, tapi air mengalir di kulit orang yang berwudu, dan itu adalah solusi tengah untuk masalah yang dihadapi biidznillah ta'ala. Baik Ustadz, kalau misalnya menggunakan handuk Ustadz, dibasahi lalu dilap di anggota wudhu itu bagaimana Ustadz? Dalam wudhu itu ada harus membasuh, ya, membasuh, ya. Maka selagi air sudah terbasuhkan, ya, sudah ada air yang mengalir di kulit kita, ya, maka itu sudah dianggap membasuh, ya. Maka contoh lain kalau orang pakai semprotan atau spray, ya, spray yang ditembakkan ke kulit misalnya, ketika sudah ada air yang mengalir di sini, ya, maka itu sudah cukup, ya. Ya, mungkin juga pakai air handuk, ya, kalau sekiranya sampai membuat air mengalir di kulit, ya, maka itu juga sudah dianggap cukup, ya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Tapi harus dibedakan antara membasuh dengan mengusap tentunya. Kalau mengusap adalah yang tanpa air, ya, kita ambil air kemudian kita tepiskan demikian, baru kita usapkan di kepala kita. Ini namanya mengusap. Nah, ini yang tidak boleh untuk wajah dan kaki atau tangan kita. Karena ketiga anggota ini harus dibasuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Untuk wajah, kemudian tangan dan kaki itu harus dibasuh. Nah, yang diusap, ya, yang boleh diusap adalah kepala saja. Maka silahkan mengusap kepala, tapi untuk tangan, wajah dan kaki harus dipastikan bahwasanya semua anggota ini terbasuh, ya, terbasuh atau tercuci. Ya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Maya Indri di Tapanuli Selatan. Baik, para pemirsa Fatwa TV, telah terhubung bersama kami Ibu Fatimah di Pontianak, Ibu Partina, maaf. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silahkan pertanyaannya. Awalnya Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, kalau udah keluar Islam itu, ya, kan udah taubat gitu. Jadi amal ibadahnya itu apa kembali lagi apa tidak gitu. Maksudnya apa hilang atau kembali lagi itu amal ibadah yang sudah taubat itu. Mungkin bisa diulang Ibu. Ya. Bisa. Halo? Volume TV-nya mungkin bisa dikecilkan dulu. Ya. Volume TV-nya bisa dikecilkan dulu. Diulang lagi pertanyaannya. Iya. Ya, ini kalau udah keluar dari Islam tapi kan udah taubat gitu. Jadi amal ibadah yang udah dikerjakan itu apa kembali lagi apa hilang gitu. Cuma itu aja Pak Ustadz. Kayaknya. Iya, baik. Jadi apa? Jadi baik, bisa kembali atau hilang gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika seseorang berbuat syirik, ya, atau dia melakukan pembatal keislaman yang lain selain syirik, maka di situ amalan yang sudah pernah dilakukan menjadi sia-sia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Ya, wahai Rasulullah, engkau sekalipun, ya, kalau engkau wahai Rasulullah berbuat syirik, maka sia-sialah amalanmu. Nah, ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya beliau tidak mungkin untuk berbuat syirik. Tapi kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik atau murtad atau kufur, keluar dari Islam, ya, maka hasilnya adalah sia-sia amalan beliau. Nah, maka seseorang yang pernah Islam, ya, kemudian dia murtad, maka amalannya semuanya sia-sia. Dan ketika kemudian dia menyesali hal itu dan masuk Islam lagi, maka dia mulai dari nol.
Ya, dia mulai dari nol lagi. Ya, dia mulai syahadat lagi, maka dia mulai dari nol lagi. Tapi tentunya pintu maghfirah Allah sangat terbuka, ya. Pintu taubat Allah terbuka, ya. Pintu kemurahan Allah juga sangat terbuka kalau dia bisa menyesali murtadnya dia, kemudian dia mengisi hari-hari setelahnya dengan kebaikan-kebaikan, maka bisa jadi taubatnya yang besar itu mengangkat derajatnya lagi, ya. Mengembalikannya pada posisi semula, ya, ketika dia punya penyesalan yang besar, ya. Nah, bisa seperti itu. Maka alhamdulillah, ya, orang kalau sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya peluang yang sama untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, insyaallah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Partina di Pontianak. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi layanan interaktif kami di nomor WhatsApp kami 0821 706087 atau dapat menghubungi layanan satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustadz, izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Rizky Martin Naga di Ketapang, Kalimantan Barat. Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz, apakah sah mandi junub seseorang yang di kukunya ada kotoran, baik sedikit ataupun banyak? Baik. Ya, baik, kuku termasuk al-a'dha al-zahirah, ya. Kuku termasuk anggota yang lahiriah, ya, atau yang nampak, bukan anggota yang tersembunyi, ya. Maka dia wajib untuk terkenai air saat kita berwudu atau mandi wajib, ya. Jadi kuku termasuk anggota yang lahir, bukan anggota yang batin, tapi dia anggota yang lahir dan nampak, ya. Nah, air harus mengenai kuku ini, ya. Tidak boleh ada benda yang menghalangi sampainya air kepada kulit dan kuku kita. Nah, kalau ada kotoran, nah kita lihat apakah kotorannya menghalangi sampainya air ke kulit dan ke kuku atau tidak. Kalau kotorannya menghalangi sampainya air, ya seperti yang sering kita temui pada para wanita, mereka memakai kutek misalnya, yang informasinya kutek ini menghalangi sampainya air kepada kuku, ya. Maka ini berarti wudunya tidak sah, ya. Dan mandi wajibnya juga tidak sah kalau kondisinya seperti itu. Harus dibersihkan dulu, dikerik dulu semuanya seperti itu. Tapi kalau kotoran yang kadang menempel, ya, di balik kuku kita, tapi dia sifatnya bukan kotoran yang menghalangi, ya, tidak menghalangi sampainya air kepada kulit. Kita tahu ada benda-benda misalnya seperti tepung atau yang semacamnya, ya, dia kelihatannya menutupi kulit tapi dia tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Maka yang seperti ini tidak apa-apa, tidak harus dibersihkan, tidak harus dikerik. Nah, karena insya Allah air tetap sampai ke kulit kita atau ke kuku kita meskipun ada kotoran yang menghalangi, karena dia sifatnya tidak menghalangi atau tidak menghambat sampainya air kepada kulit dan kuku kita. Nah, sebaliknya kalau ada yang menghalangi, ya, seperti cat, ya, atau yang semacamnya, ya, ini berarti membuat wudu kita tidak sah dan mandi wajib kita juga tidak sah, ya. Contohnya adalah minyak ini menghalangi tapi dia tidak menghambat, ya, tidak menghambat sampainya air kepada kulit kita atau ke kuku kita. Maka meskipun kita berwudu dan ada air di atas tangan kita atau di atas kuku kita, maka itu tidak menghambat dan menghalangi sahnya wudu dan mandi wajib kita. Walhamdulillah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Rizky Martin di Kalimantan Barat. Baik, para pemirsa Fatwa TV, telah tersambung bersama kami Ibu Yanti di Sumatera Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silahkan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, ketika Ana dirawat di rumah sakit,
Ana bertayamum di atas kasurnya karena qadarullah waktu itu terkena sakit panas yang tidak kuat menggunakan air dingin. Sedangkan di rumah sakit bisa dikatakan tidak ada debunya. Sahkah tayamum Ana saat itu, Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ini sudah terjadi berarti Bu ya? Oke. Terputus. Ya. Ya baik. Jadi dalam tayamum ya disyaratkan kita memakai debu ya, atau tanah yang thayyib, yakni yang bersih ya dan selamat dari hal-hal yang mencampurinya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatayammamu su'idan thayyiba." Maka bertayamumlah kalian jika kondisinya memenuhi syarat ya, bertayamumlah kalian dengan memakai debu yang murni atau debu yang khalis ya. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka menurut sebagian besar ulama tayamum itu harus dengan debu atau dengan tanah. Ya, dan saat kita bertayamum ya dengan memukulkan tangan kita ke permukaan yang ada di sekitar kita, kita harus pastikan bahwasanya di situ ada debu ya. Karena bersuci itu dengan ahadut tahurain ya, dengan salah satu dari dua alat suci. Alat suci yang pertama adalah air, yang kedua adalah debu sebagai penggantinya atau tanah sebagai penggantinya. Nah, jadi kalau tidak ada air kita harus pastikan bahwasanya permukaan yang kita pakai untuk tayamum itu ada debu atau tanahnya. Nah, mungkin di rumah sakit ada tembok mungkin yang barangkali yang ada debunya ya. Bisa jadi mungkin ya bagian bawah ya, mungkin bagian bawah yang jarang dijamah dibersihkan, justru malah di situ ada debu dan tanahnya ya. Itu bisa kita pakai ya. Adapun permukaan kasur ya seperti bantal dan semacamnya ya, bantal atau kasur atau spray ya, maka hampir bisa dipastikan bahwasanya di situ tidak ada debu yang cukup untuk kita pakai untuk bertayamum ya. Ya, maka jika kondisinya demikian berarti kita belum melakukan tayamum dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Meskipun ada pendapat ya dalam mazhab Hanafi ya, mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatayammamu su'idan thayyiba." Ya. Bertayamumlah kalian dengan su'id yang baik ya. Mereka menafsirkan su'id adalah kullu ma su'ida ala wajhil ard. Ini mencakup semua yang muncul atau yang nampak di atas permukaan bumi semuanya. Maka mereka memperbolehkan kita untuk bertayamum ya dengan rumput, ya, tayamum dengan batu bata, ya, tayamum dengan benda-benda yang ada di atas muka bumi semuanya. Ya, dan apa yang disebutkan dalam pertanyaan bisa jadi masuk dalam pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan tayamum dengan apa saja yang nampak dan kelihatan di atas muka bumi. Ya. Namun ini adalah pendapat yang marjuh dan menyelisih pendapat jumhurul ulama. Ya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Yanti di Sumatera Barat. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi line interaktif kami. Nomor WhatsApp kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi layanan satelit kami di 0331544687 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Ya, tentunya untuk kasus Bu Yanti ini ya, ketika seseorang ingin tayamum dan dia tidak mendapati debu di kamar rumah sakitnya, ya, maka tentunya dengan mudah kita bisa mendapatkan tanah di luar, ya, apalagi di Indonesia kita punya tanah yang nggak ada habisnya, maka orang yang butuh tayamum maka dia bisa membawa tanah dari luar, dia taruh di mangkok atau di tempayan atau semacamnya, sehingga ketika butuh tayamum dia bisa memakai debu itu di situ. Ya. Dan itu bisa dipakai berulang-ulang tentunya karena tayamum itu yang kita pakai hanya sedikit debu saja ya. Cukup kita ambil ya, kemudian apa yang ada di
tangan kita yang ikut itu sudah cukup untuk kita pakai untuk bertayamum. Maka satu mangkok tayamum atau satu piring debu atau satu mangkok debu itu cukup untuk masa opnam di rumah sakit yang bisa berhari-hari. Walhamdulillah. Jadi gampang saja, mudah saja sebenarnya, tidak perlu hal-hal yang sulit dan berat untuk bisa menjalankan sunnah ini sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Baik Ustaz. Kita melanjutkan membacakan pertanyaan Ustaz. Yang pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lia Rahmawati. Ini jauh Ustaz, dari Aceh. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya memelihara kucing di rumah yang kucingnya sering buang air kecil di sembarang tempat? Apakah najis? Lalu bagaimana cara membersihkannya? Jazakallah khairan Ustaz. Ya, baik. Pertama tentang hukum memelihara kucing, jawabannya boleh ya, karena hukum dasar segala sesuatu adalah boleh, kecuali kalau ada ayat atau hadis yang melarang atau kesepakatan para ulama yang melarang hal tersebut, maka kita katakan tidak boleh. Tidak ada larangan dari Rasulullah SAW atau dalam Al-Quran akan memelihara kucing. Tidak ada larangan, maka hal ini tetap berada pada hukum mubah, ya boleh. Tapi tentunya dengan syarat, ya dengan syarat kita memberikan kucing ini hak-haknya. Ya. Tidak boleh kita siksa, tidak boleh kita teledor dalam memberikan makan sehingga dia kelaparan. Ya, dan ketika kita memberi makan, maka kita mendapatkan pahala, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Fi kulli kabidin rutbatin ajr." Ya, pada setiap liver yang basah itu ada pahalanya. Jadi semua binatang yang kita pelihara, baik itu burung, kucing, ya, ikan, ya, kemudian kita memberi makan pada binatang-binatang ini, maka ada pahala di sana. Ya. Hendaknya para pendengar dan pemirsa ihtisab, ya, kalau mereka termasuk pecinta pets, ya, pecinta binatang, apa istilahnya ini, binatang piaraan, ya, binatang piaraan, maka ada pahala di sana. Ya. Sebaliknya kalau kita tidak menjalankan hal tersebut sebagaimana mestinya, kita mendolimi binatang-binatang ini, maka ada dosa di sana. Maka seorang muslim itu berputar antara pahala dan dosa, ya. Dia kalau geser sedikit dia menjadi berdosa. Tapi kalau dia jalankan dengan baik-baik, dia mendapatkan pahala. Nah, kemudian yang kedua tentang hukum kencing kucing, ya. Ini hukumnya adalah najis. Ya, karena kucing adalah binatang yang tidak dimakan dagingnya. Kemudian dia juga memiliki darah, ya, dia memiliki darah, ya, ada darah. Kemudian dia binatang yang tidak boleh untuk dimakan, ya. Maka binatang yang seperti ini berarti kotorannya adalah najis. Poin yang ketiga, kemudian apakah kita wajib untuk membersihkan semua tempat yang menjadi tempat kucing kencing? Jawabannya tidak. Ya, jadi ada tempat-tempat yang kita tidak wajib untuk membersihkannya dari najis. Misalnya ujung-ujung rumah yang kita tidak pernah pakai untuk sholat, yang kita tidak pernah injak tempat tersebut ketika kita mau mengerjakan sholat misalnya. Sehingga tidak ada kekhawatiran kita terkena najis saat kita akan menjalankan ibadah kita. Maka tempat-tempat seperti ini, ya kita tidak ada kewajiban untuk membersihkannya dari najis. Tapi beda lagi kalau urusannya adalah urusan bersih, ya, urusan bersih, urusan higienis, ya, urusan harum, wangi, ini masalah lain. Ya. Ya, tentunya yang terbaik kita membersihkannya semuanya. Tapi tidak ada kewajiban. Ya, makanya para ulama ketika membahas tentang masjid dalam rumah. Jadi generasi salafus saleh itu di antara sunnah yang mereka ajarkan adalah hendaknya kita punya masjid dalam rumah. Baik berupa ruangan khusus atau sekedar pojok di rumah kita yang kita pakai khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk sholat tentunya yang utama. Ya. Nah, itu mereka menyebutkan seperti dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala bahwasanya
masjid dalam rumah ini tidak memiliki hukum masjid-masjid wakafnya umat Islam yang harus dijaga kesuciannya dari najis, ya, karena tempatnya harus selalu suci, karena tempat itu selalu dipakai untuk sholat. Nah, tapi tempat seperti ini kata beliau tidak memiliki hukum masjid yang wakaf. Ya. Nah, jadi di antara hukumnya adalah tidak masalah dibiarkan terkena najis, kecuali kalau kita sedang ingin pakai untuk sholat misalnya. Kemudian tidak masalah orang yang junub dan haid masuk ke tempat itu. Berbeda dengan hukum masjidnya. Ini beda antara masjid wakaf dengan masjid dalam rumah, yang juga merupakan salah satu contoh dari Rasulullah SAW dan teladan dari beliau. Baik Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Lia Rahmawati di Aceh. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, telah terhubung bersama kami Ibu Ida di Kalimantan Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya Ibu, silahkan pertanyaannya. Iya, ini mau yang kami tanyakan. Kami kan sekarang lagi mengasuh ibunya udah sepuh. Ya. Tapi dia masih salat 5 waktu. Cuman kita jamak aja salatnya. Kalau asar, zuhur, asar. Terus, ya begitulah. Baik. Dan yang kami tanyakan ini, dia suka mau cepat waktu karena dia udah terbaring, sehat. Perasaannya tuh mau cepat aja, kapan salatnya, kapan berapa jam lagi. Kadang-kadang kami ini cuman ngasih tahu belum, tapi dia enggak maunya berapa jam lagi. Kadang-kadang ada bohong juga. Masih lama sekian jam. Ini kami mau menghadapi bulan puasa. Nanti bagaimana? Termasuk bohongkah kami mengatakan yang tidak pas, misalnya kalau tinggal 2 jam. Dia tuh kalau 2 jam itu cuman bertasbih 1 kali putaran 1 jam katanya. Gimana sikap kami terhadap beliau, ibu kami ini, apalagi mau menghadapi bulan puasa. Tolonglah tips-tipsnya. Itu aja lah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Ya, Masya Allah. Jadi masalah mengurus orang tua ini, Ustaz Aiman, ya. Jadi ini adalah masalah yang ternyata banyak dihadapi oleh umat Islam. Jadi mengingatkan saya pernah dimintai materi kajian ya di Sidoarjo waktu itu tentang ardalul umur, ya, tentang kembali kepada kondisi seperti anak kecil, ya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Gitu. Jadi ternyata ketika menyampaikan kajian itu, di akhir kajian ada banyak sekali pertanyaan dari hadirin, yang pada awalnya saya bertanya-tanya, ini bahas apa sih gitu kan, gitu. Materi seperti ini apa yang mau dibahas? Ternyata banyak sekali pertanyaan dari hadirin, ya, dari umat Islam yang lain, ya, bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya masalah ngurus orang tua yang sudah sepuh dan sudah mulai pikun ini ternyata dihadapi oleh banyak sekali saudara-saudara kita. Maka ini juga yang ibu kita dari Kalimantan mana? Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat, ya. Ini akhirnya nimbrung juga beliau, ya. Ternyata menghadapi masalah yang sama di Kalimantan Barat sana, ya. Jadi ibu alhamdulillah kalau ibu di rumah itu masih sangat memperhatikan sholatnya, bahkan terus bersemangat, ya, ingin sholat lagi, ya. Masya Allah, ya, ini menunjukkan hati yang sehat dan iman yang kuat dan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Beliau di usia yang sudah lanjut, ya, dan kondisi yang sudah mulai pikun, tapi masih memperhatikan sholat beliau, alhamdulillah. Ya, ini adalah sebuah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Ya, semoga kita semuanya istiqamah, bisa terus menunaikan kewajiban kita kepada Allah sampai kita berjumpa dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Ya, tidak masalah kalau dalam kondisi seperti itu salatnya dijamak. Ya, karena ini kondisi ngurus orang yang sudah pikun ini lebih pelik, ya, lebih susah dibandingkan hujan yang turun.
atau dibandingkan safar ya, atau dibandingkan kondisi-kondisi yang dahulu membolehkan jamak sholat pada zaman Rasulullah SAW. Ya. Nah, jadi ngurus orang tua yang sudah pikun ini tidak mudah memang. Ya. Maka itu insya Allah termasuk rukhsah yang membolehkan ibu ya untuk menuntun sholat orang tua kita yang sudah pikun itu secara jamak ya, tidak masalah ya, untuk meringkas ya, biar mereka sholatnya 3 waktu saja ya, sholat subuh pada waktunya, kemudian zuhur dan asar di salah satu waktu, kemudian maghrib dan isya di salah satu waktu. Enggak masalah, ini boleh insyaallah seperti itu, enggak ada masalah, silakan dilanjutkan ya. Kemudian yang kedua tentang masalah harus berbohong kepada ibu, hendaknya dihindari ya berbohong, tapi kita bisa memakai kata-kata yang umum, kata-kata yang sifatnya tauriah ya. Jadi yang bisa dikatakan diplomatis ya, kata-kata yang umum tanpa kita harus berbohong. Ya, misalnya tadi disebutkan masih lama, masih berjam-jam ya. Karena ya berjam-jam itu bisa 6 jam, ya bisa 9 jam, bisa 2 jam juga, kita nggak bohong gitu. Tapi kalau kita katakan 9 jam, padahal hanya 2 jam, ya maka berarti kita sudah berbohong, itu nggak boleh ya. Tapi kita bisa memakai kata-kata yang diplomatis ya. Nanti insya Allah ibu dan saudara-saudara bisa bahas itu nanti kira-kira contohnya yang lebih tepat dan relevan dengan kondisi seperti apa ya. Silakan, yang penting jangan sampai bohong. Dan kalau memang pertanyaan itu karena semangatnya ibu untuk sholat ya, maka nggak masalah, misalnya sudah ibu sholat saja, tapi biar sholat itu menjadi sholat sunnah untuk beliau gitu. Nah, nanti kan beliau masalahnya kan waktunya cepat berlalu bagi beliau. Nanti kalau nanya lagi, ketika sudah tiba waktu sholat fardu, dijawab saja, sekarang sudah tiba waktu sholat fardu. Ya. Tapi ketika beliau tidak sabar untuk sholat itu, nggak masalah kalau kita kesulitan untuk menjawab beliau, ya biar beliau sholat, tapi biar menjadi itu menjadi sholat sunnah untuk beliau. Ya. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi dan siasat juga ya, untuk kita ngakali lah kondisi itu sehingga beliau tetap bersemangat untuk sholat, tidak kecewa, biar beliau mengerjakan sholat sunnah ya. Nggak masalah ya, seperti itu. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Ida di Kalimantan Barat. Baik, telah terhubung bersama kami Ibu Yanti di Sumatera Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silahkan pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan yang tadi Ustaz, artinya tayamum anak di saat itu tidak sah begitu Ustaz. Terus bagaimana dengan sholatnya, apakah harus diqadha kembali? Ya Allah Ta'ala alam ya, kalau kita meyakini pendapat jumhurul ulama ya, bahwasanya tayamum tidak sah kecuali dengan debu atau tanah ya, maka berarti tayamum kita tidak sah dan otomatis sholat yang pernah kita lakukan juga tidak sah ya. Maka jika begitu kita bisa mengqadha sholat yang dahulu pernah kita lakukan, kita ulangi lagi sholatnya ya, untuk kehati-hatian ya, untuk kehati-hatian. Dan insyaallah ini menunjukkan takwa ya seorang muslim ketika dia mendengar ilmu, dia menyadari ada kesalahan, maka ketika kesalahan itu tidak bisa diobati ya dan diselesaikan dengan istighfar saja, tapi harus diulang sholatnya, maka dia mengulangi sholat tersebut dan insyaallah ada capek di sana, tapi juga ada pahala yang besar yang menunggu di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya, seperti itu. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Yanti di Sumatera Barat. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, masih ada waktu kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi layanan interaktif kami. Nomor WhatsApp kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi layanan satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustadz, ya, telah tersambung bersama kami Bapak Haikal di Sumatera Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Bapak, silahkan pertanyaannya. Ini bertanya tentang puasa Ustadz. Jadi yang puasa 2023 kemarin itu saya harinya mengikuti cara hisab itu Jumat, sedangkan menurut hilalnya hari Sabtu. Saat sholat di subuh hari Jumat tuh ada yang ngasih tahu saya Ustadz kalau hari raya itu ngikutin hilal. Sebelum ini saya tahunya sepintas saja Ustadz. Kalau hari raya itu ikutin hilal karena saat itu saya juga baru mengenal sunnah Ustadz. Jadi setelah sholat subuh itu baru saya cari tahu bahwa hari raya itu ngikutin hilal Ustadz. Jadi bagaimana puasa saya yang tahun kemarin itu Ustadz? Bapak Yang puasanya satu berapa? hari. Puasanya 28 pada 9 kan ya Pak? Ya, tak nggak tahu nggak dihitung Ustadz. Yang 23 kemarin Ustadz. Baik, jadi puasanya berarti dibandingkan pemerintah Bapak duluan sehari ya berarti ya? Ya, sehari lebih dulu Ustadz. Oke, kemudian untuk Idul Fitrinya ikut bersama-sama pemerintah berarti jadinya? Puasanya sama dengan pemerintah Ustadz, tapi hari rayanya 1 hari lebih cepat dari pemerintah. Oke, ya. Rayanya lebih cepat. Baik, iya. Jadi para ulama bersepakat ya bahwasanya kalau kondisinya adalah kondisi terang, ya, tidak ada mendung, tidak ada tidak ada apa istilahnya, ghubar, tidak ada asap ya, ya, atau yang semacamnya ya. Kondisi langit adalah kondisi langit yang cerah, dan orang-orang melihat hilal pada tanggal 29 Sya'ban, maka kalau hilal nampak berarti besoknya puasa. Nah, kalau hilal tidak nampak maka berarti besok belum berpuasa. Maka bulan Sya'ban dilengkapkan menjadi 30 hari, baru kemudian kita berpuasa pada lusanya ya. Nah, ini adalah kondisi yang disepakati oleh para ulama semuanya. Nah, ada satu kondisi yang diperselisihkan di antara para ulama, yaitu kalau mereka melihat hilal pada tanggal 29 Sya'ban, nah, kemudian ternyata ada mendung atau asap atau yang semacamnya sehingga mereka tidak bisa melihat hilal. Nah, baru dalam kondisi seperti inilah para ulama berbeda pendapat apa yang harus dilakukan. Ada yang mengatakan, oh berarti kalau seperti itu kita pakai hisab. Ada yang mengatakan kalau kondisinya seperti itu berarti bulan Sya'ban kita anggap 29 hari saja, maka kita puasa besok. Nah, pendapat yang ketiga yang dipilih oleh jumhur atau sebagian besar ulama adalah kita melengkapi bulan Sya'ban menjadi 30 hari dan kita baru berpuasa pada lusanya. Nah, ini karena sabda Rasulullah SAW di sebagian riwayat hadis, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30. Nah, kalau terjadi mendung maka lengkapkanlah bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Dan dalam sebagian riwayat yang lain faqduru lahu 30. Ya, maka anggaplah bulan Sya'ban 30 hari. Jadi ini adalah penjelasan langsung dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya yang dijadikan patokan dalam masuknya bulan Hijriyah atau keluarnya bulan Hijriyah adalah ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal. Nah, ini yang dijadikan patokan oleh Rasulullah SAW. Nah, tadi kembali ke pertanyaan ya, Bapak siapa? Haikal. Pak Haikal ya di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat bertanya bahwasanya beliau sudah berpuasa bersama-sama dengan pemerintah, ya, dengan pemerintah, dan tentunya pemerintah kita alhamdulillah memakai hilal ya, menjadikan hilal sebagai patokan. Maka itu sudah benar ya, sedangkan beliau kemudian berpuasa selama 29 hari atau 30 hari, tapi yang jelas di akhir bulan Ramadan beliau tidak mendasarkan akhir bulan Ramadan pada ru'yatul hilal, tapi memakai hisab ya, sehingga akhirnya
Idul Fitrinya sehari sebelum pemerintah. Ya. Oke, baik. Sebenarnya kalau sikap tersebut ya kita dasari ya karena pertimbangan, misalnya kita memilih pendapat bahwasanya satu dunia ini hilalnya sama, matlak hilalnya sama, ya dalam arti kalau orang Saudi Arabia sudah Idul Fitri maka Indonesia juga otomatis Idul Fitri. Kalau Maroko sudah Idul Fitri maka Indonesia juga sudah Idul Fitri. Kalau India sudah Idul Fitri maka Indonesia juga otomatis sudah Idul Fitri. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Kalau kita mengambil pendapat yang sedemikian rupa dan pada akhir Ramadan itu ada sebagian negara yang sudah Idul Fitri ya selain Indonesia, maka Allah Ta'ala alam Bapak tidak perlu untuk menambah puasa lagi. Ya, namun kalau seandainya dasarnya adalah dasar hisab ya seperti yang disampaikan tadi, maka Allah Ta'ala alam sepanjang yang saya pahami, sepanjang yang saya tahu, ini adalah sesuatu yang menyelisihi apa yang dijelaskan oleh para ulama, paling tidak jumhurul ulama dan sebagian ulama seperti Ibnu Rushd rahimahullahu taala, juga Ibnu Taimiyah, juga Ibnu Qudamah menyebutkan bahwasanya ini adalah kesepakatan mereka. Nah, dalam dua kondisi yang saya sebutkan di depan tadi itu adalah kesepakatan. Khilaf itu baru dalam kondisi mendung ya. Nah, maka berdasarkan penjelasan di atas, maka kalau seandainya kita mendasari sikap kita tersebut berdasarkan hisab ya, maka berarti kita wajib untuk mengqadha satu hari puasa ya, karena berarti ketika Anda Idul Fitri dan umat Islam yang menjadikan hilal sebagai patokan, ru'yatul hilal sebagai patokan mereka masih berpuasa, berarti kita telah meninggalkan satu hari yang seharusnya menjadi hari puasa untuk kita. Maka berarti harus mengqadha satu hari lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Dan itu yang lebih hati-hati insyaallah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Haikal di Sumatera Barat. Baik Ustaz, izin selanjutnya membacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Ali Hasan. Ini jauh Ustaz, dari saudara kita di Jayapura, Papua. Baik. Bismillah. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana jika istri menjadi petugas haji apabila berangkat tanpa mahram Ustaz? Oke, baik. Kalau perjalanan haji adalah sebuah perjalanan yang disebut safar. Ya, tentunya kalau safarnya dari Indonesia, ya, berarti tanpa diragukan lagi ya Indonesia Mekah itu safar. Kenapa perlu dijelaskan demikian? Karena ada sebagian perjalanan haji yang tidak safar. Ya, orang-orang yang rumahnya hanya 20 kilo, 30 kilo dari Mekah. Ya. Maka mereka tidak butuh safar untuk melakukan ibadah haji. Nah, ketika seseorang berhaji dalam jarak safar, ya, antara rumahnya dengan Mekah adalah jarak safar, dan dia adalah seorang wanita, maka berlaku baginya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylah illa wa ma'aha dhu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan sebuah perjalanan safar ya, selama sehari semalam, kecuali harus ada mahram bersamanya. Ya, jadi ini adalah sabda langsung dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan tidak halal, artinya apa? Haram. Ya. Bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sehari semalam. Sehari semalam itu adalah jarak 80 km kira-kira. 2 hari 2 malam itu 160 ya. 3 hari 3 malam itu adalah 240 km. Nah, kalau safarnya lebih dari 80 km, maka tidak halal bagi seorang wanita untuk menjalani safar itu kecuali ada seorang mahram bersamanya. Ya, maka hendaklah seorang wanita muslimah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya.
Adapun kalau ini sudah kejadian, sudah berlalu, ya, maka hendaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada sebagian ulama yang berpendapat, ya, kalau perjalanannya adalah perjalanan haji, ya, yang wajib, kemudian tidak ada mahram yang bisa menemaninya, maka sebagian ulama berpendapat boleh untuk pergi, tapi bersama rombongan yang bisa kita percaya, rombongan yang ma'munah, yang aman dan kita bisa percayai. Ya. Ini pendapat sebagian ulama memang, tapi ini pun menurut kami wallahu a'lam adalah pendapat yang marjuh. Ya, kenapa? Karena sabda Nabi Muhammad SAW tadi. Ya. Jadi ketika sudah ada kewajiban haji, maka bagi seorang wanita ada tambahan satu syarat lagi, yaitu dia harus punya mahram kalau perjalanannya adalah perjalanan yang termasuk kategori safar. Ya, maka ini adalah tambahan syarat lagi, sehingga ketika kita sudah punya bekal, sudah punya kendaraan, tapi kita tidak punya mahram yang menemani kita untuk berangkat ke Mekah, ya, maka berarti tidak ada kewajiban haji. Ya, haji belum wajib bagi wanita tersebut. Ya. Nah, jadi demikian penjelasan para ulama yang saya nukilkan, ya, pendapat mereka atau fatwa mereka. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Ali Hasan di Jayapura, Papua. Alhamdulillah Ustaz, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup Ustaz, dan terakhir pada program live interaktif kali ini kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban serta nasihat-nasihatnya. Fikum barakallah. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jadwal yang sudah ditentukan. Kami sampaikan pula untuk informasi lebih detail terkait Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda bisa mengakses website kami di dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Dan kami mengajak Anda semua untuk berkontribusi dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati Allah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan bagi Anda semua para pemirsa, pendengar, dan penyimak live interaktif kali ini. Baik para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nazar sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami